Pada tahun 1925 Masehi, Buya Malik Karim Amrullah bersama kawan-kawannya mencetuskan untuk berdirinya Muhammadiyah di Padang Panjang, walaupun secara peresmiannya terjadi di tahun 1926 Masehi. Bersama tenaga muda mendirikan Tabligh School pada tahun 1929 Masehi yang dikenal sekarang bernama Komplek Kauman Padang Panjang. Kala itu, atas dasar kesepakatan bersama Buya A.R. Sultan Mansur, Buya Sa'alah Yusuf Sultan Mangkuto, Buya Abdullah Kamil, dan juga Buya Rashid Idris Datuk Sinaro Panjang, Buya Hamka ditunjuk sebagai kepala sekolah. 2 tahun Buya Hamka menjadi kepala sekolah, terjadilah peningkatan orang-orang yang mau belajar agama. Pada tahun 1931 Masehi, Buya Hamka diutus oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ke Makassar. Setelah kepergian Buya Hamka ke Makassar, Tabligh School mengalami kemunduran. Pada akhir tahun 1934 Masehi, Buya Hamka kembali ke Padang Panjang. Kedatangan Buya Hamka disambut baik oleh Buya A.R. Sultan Mansur, dan beliau menyuruh Buya Hamka untuk menempati kamar sudut di Kauman Padang Panjang. Segala kisah kehidupannya terpampang lewat kisah. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ondeh Kamil, engkaukah ini Kamil? Apakah engkau sehat-sehat saja? Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk. Indah, tolong buatkan kopi untuk Tuan Kamil. Ada gerangan apa Buya ke Padang Panjang? Bukankah di sana kehidupan Buya sudah sejahtera? Itulah Kamil. Sebenarnya hidup kami di sana cukup sejahtera. Tapi panggilan hati ini Kamil untuk membangun kampung kita. Silahkan diminum, Tuan. Terima kasih, Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Kamil, anak angkat saya. Jadi begini, Buya. Sekolah kita yang lama itu sudah selayaknya untuk kita hidupkan kembali. Karena semenjak kepergian Buya ke Makassar, sekolah kita itu sudah kurang sekali peminatnya, Buya. Apakah pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Panjang menyetujuinya, Kamil? Kalau untuk itu, Buya, saya siap bertanggung jawab untuk membawa hal itu ke sidang pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Panjang, Buya. Sekarang pertanyaannya, apakah Buya bersedia untuk kembali mengajar di sekolah kita, Buya? Kalau begitu Kamil, jika pimpinan cabang Muhammadiyah merestui ini semua, saya siap untuk membuka sekolah kembali. Baiklah, Buya. Kalau begitu besok insya Allah akan saya bawa ke sidang pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Dan untuk itu saya izin pamit, Buya. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya. Buya, apakah kita akan membuka sekolah lagi, Buya? Berarti saya bisa belajar lagi kan, Buya? Insya Allah, Dur. Saya akan coba untuk membuka sekolah lagi. Baiklah, Dur. Saya mau istirahat, jadi silahkan kamu tidur di sini.
Baiknya. Malik, tadi sudah kami bicarakan soal rencana kalian membuka kembali sekolah kita. Sebaiknya nanti malam segera dibicarakan tentang sistem metode serta guru-guru yang akan mengajar dan murid-murid yang akan ikut serta dalam sekolah kita. Baiklah, kalau begitu ya, malam kita langsung saja diskusikan di sini. Kepada saudara itu yang akan bisa hadir, kepada saudara saya Amin bisa hadir. Dan diharapkan juga kehadiran Buya. Baik, insya Allah saya akan hadir nanti malam sehabis sholat isya jam 9. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada Buya A.R. Sucamansur, sahabat saya Kamil, dan juga Buya Sukarno Buto, sengaja malam ini saya undang untuk datang. Kita akan membahas mengenai itikat baik kita untuk membangun sekolah. Alhamdulillah, semua kami menyambut baik dan mendukung gagasan yang Adinda Malik kemukakan. Cuman yang jadi kendala saat ini bagi kita belum punya lokal dan sarana yang lain. Perihal lokal yang Buya bicarakan tadi, kalau kita pergunakan kelas GIS bagaimana? Kalau lokal bekas GIS itu hanya bisa kita gunakan malam hari. Tapi kalau ruangan tempat yang sudah gunakan sholat itu bisa kita gunakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau menurut saya, lokal itu tidaklah menjadi prioritas utama. Kita bisa manfaatkan rumah saya untuk menjadi tempat belajar. Saya setuju itu, Bu. Karena kalau menurut saya, yang harus diubah itu adalah sistem pendidikannya. Kalau dulu di public school itu kan kita hanya diajarkan bagaimana cara kita untuk berdakwah. Kalau yang untuk sekarang ini, bagaimana caranya kita bisa memasukkan kurikulum keagamaan itu ke dalam sistem pembelajaran kita. Seperti usul fikih, ilmu tafsir, nahwu shorof, dan juga hal-hal yang nanti berguna untuk kader Muhammadiyah ke depannya. Kamil, bagaimana dengan anak-anak yang berasal dari latar belakang berbeda? Apakah mereka akan disatukan? Tentu tidak mungkin. Kalau untuk itu, Bu, ya, nanti kita bisa bikin 2 kelas. Yang pertama itu kelas dasar. Nah, isinya itu nanti kita bisa mengambil dari mereka-mereka tamatan dari Tawalib, kemudian Irsyadun Nas, Diniyah. Nah, kemudian yang kedua itu kelas persiapan. Itu lebih kepada persiapan anak-anak kita untuk bisa langsung terjun ke masyarakat dalam menyampaikan dakwah Muhammadiyahnya. Seperti Abdur yang sudah lama belajar dengan Buya Hamka di Makassar. Kalau begitu saya setuju. Nanti di kelas persiapan kita bisa menambahkan ilmu tabaqatul umam. Bagus itu, Buya. Malahan itu yang kita butuhkan untuk bisa memahami
budaya-budaya masyarakat sekitar. Kalau begitu, kita langsung saja membagi tugas. Kedingnya Putri, saya minta tolong kepada saudara Kamil, Siap, Bu. kepada Sultan Mangkuto, agar bisa ke Desa Dunas, dan tentunya pada Buya Sultan Mansur Kertawali, karena Kakanda lebih mengetahui seluk beluk di sana. Alhamdulillah. Buya, apakah kita akan tetap menetap di sini, Buya? Sementara uang tabungan kita sudah menipis. Irfan, anak kita juga sedang sakit. Beras di dapur pun sudah habis. Cabai, begitu pun dengan lauknya, Buya. Dinda, apakah Dinda ragu dengan Kanda dan kawan-kawan saat ini sedang berjuang untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah kita. Jadi, bersabarlah, Dinda. Tuhan tidak akan pernah tidur. Dia akan pasti membalas apa yang dilakukan oleh hamba. Tapi, Buya, keadaan kita sekarang sudah sulit, Buya. Anak kita Irfan sudah beberapa hari demam. Dia belum berobat, Buya. Sedang kita. Waalaikumsalam. Dinda, ini ada lauk untuk kita bisa masak hari ini. Alhamdulillah. Dari mana Buya mendapatkan lauk dan beras ini, Buya? Tak usah Dinda tahu. Yang penting kita bisa makan malam ini. Baik, Buya. Bagaimana kabar sanak saudara kita di kampung, Buya? Apakah mereka baik-baik saja? Alhamdulillah, keluarga kita di kampung baik-baik saja. Dan Abuya pun juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kalau mereka baik-baik saja, lalu kenapa Buya terlihat linglung? Jadi itulah Dinda. Setelah Kanda pulang dari kampung, ada satu permintaan Abuya yang tidak sanggup Kanda untuk memenuhi. Sementara Kanda tidak bisa menolak permintaan dari Abuya. Permintaan apa itu, Buya? Abuya meminta Kanda untuk menikahi. Apa? Menikah lagi, Buya? Sementara keluarga kita seperti ini. Itulah Dinda. Sementara sampai detik ini Kanda belum menjawab apa-apa
permintaan dari Abu. Tapi Buya, jika itu adalah permintaan Abuya, Indra ikhlas Buya. Apalagi Abuya adalah orang yang fakir, terpandang dan juga terpelajar. Pasti beliau punya alasan yang syar'i untuk meminta Abuya menikah lagi. Apa itu ya? Oh, ini ada titipan surat dari Muhammad Rasami, pimpinan cabang Muhammadiyah Medan. Apa isinya Buya? Ayo kita baca sama-sama. Menjumpai saudaraku Haji Abdul Malik Karim Amrullah di Padang Panjang. Adapun maksud kedatangan surat ini tak lain dan tak bukan kerana saat ini majalah pedoman masyarakat sedang mengalami kemunduran, dikarenakanmu sudah tidak ada lagi orang mumpuni mengat. Untuk itu kami bersepakat agar saudaraku Malik mau bersama kami mengembalikan kejayaan majalah ini. Salam kami di Medan.